Hari ini kita bersama podcast Keluarga Artis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Ini karena awal-awal Ramadan nih kalian ada di sini. Oh, kenapa itu? Menahan dahaga kan. Kan syutingnya sebelum Ramadan. Oh, Iya. Tahu. Iya. Udah bohong aja, Bang. Tayangnya Ramadan. Iya. Syutingnya kan sebelumnya. Oh, Kan kirain- habis makan siang tadi kita. Iya. enggak kira mau pura-pura. Enggak ya? Kan kita takut dosa ya, Bang. Betul Kalau bohong. sekali. Kalau yang gak takut dosa terserah. Ramadan ngapus dosa gila. Ya, tapi kan. Terakhir taraweh kapan? Terakhir tarawih kapan? Terakhir taraweh? Iya? Ramadan. Tahun lalu. Iya. Dia juga masih mikir ini pas tayang atau benar gitu ya. Ya jawabannya apa? Oh, Ramadan tahun lalu terakhir Gua waktu kecil itu suka banyak cerita soal pas libur Lebaran, Ya. kumpul sama sepupu. Oke. Jadi biasanya keluarga besar gue tuh kayak misalnya pada nginep di sebuah hotel apa di mana rame-rame itu satu keluarga gede tuh ada sepupu segala macam. Dulu tuh di Ancol di Hotel Horizon. Sekarang Bukan di udah Radin. jadi Mercure. Hah? Radin tahu nggak Hotel Radin, Bang? Hotel Radin. Iya, dulu Mercure. Sekarang Mercure. Dulu Radin. Dulu Radin. Enggak, dulu Horizon bukan Radin. Dulu Radin, Bang. Dulu Horizon. Kita pernah nginep di situ, yuk. Nah iya, tapi gue lupa nama hotelnya. Radin. Itu kayaknya jadinya Discovery, Bro. Oh iya ya, bukan Mercure berarti. Bukan, Mercure dulu Horizon. Bukan Discovery Ancol, jadi Discovery Ancol. Radin jadi Discovery, Horizon jadi Mercure. Oh. Prok jadi apa? Enggak tahu deh. Nah kalian ngalamin gitu nggak? Kalian sepupuan kan? Iya. Ketika libur Lebaran rame-rame nginep dan lain-lain gitu. Nggak? Nah, dulu kan keluarganya Niki tuh salah satu keluarga yang paling financially stable dari keluarga gua. Gila. Apa itu? Enggak. Dulu Pak lagi kerja aja Mama. Jadi itu. Teman-teman info aja nih keluarga rumahnya Niki saking gedenya jadi kos-kosan. Gila. Sampai sekarang masih di situ rumahnya. Berarti lo ngekos di situ? Enggak Bang. Enggak. Yang kos orang lain. Dulu. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang dijual teman-teman kalau ada yang mau. Nih, di Oh rumah lo dijual? Iya Bang. Dijual. Aku pengen pindah. Gue liat ini villanya Raisa dijual di Bandung. Iya benar. Iya, betul. Oh itu benar. Benar 8M kalau mau. Oh lo jualan juga tuh villanya dia? Iya siapa tahu gue dapat komisi. Oke, lo jual juga rumah itu? Iya, saya juga. 9M kalau di saya. Kalau di saya 7,5 gitu. Enggak, rumah lu dijual nggak? Rumah aku dijual Bang. Dijual. Berapa meter? 300 meter Bang. 300 meter. 300 meter ada kos-kosan? Enggak, maksudnya. Dulunya ada kosan. Dulu ada kamar yang dijadiin tempat kos. Oh, Iya. berarti lu pas masih kecil gitu ada anak kos dong, bener-bener. Ada Bang namanya Arif. Iya. Aneh gak sih lu Iya, tinggal di orang rumah terus ada orang ngekos, ketemu di dapur. Iya Bang, tapi Apa dipisah gak sih? Apa gimana sih? bisa Bang. Jadi enggak dia juga kalau misalkan mau ke atas harus lewat dapur. Jadi otomatis lagi makan anak aku pas kecil. Anak lu pas kecil? Enggak, aku pas kecil dulu. Lu pas masih anak kecil? Pas masih anak-anak. Pas masih children. Makan terus siapa lagi gitu. Dan dia naik ke atas, turun cuma mandi doang terus ke atas lagi gitu. Udah berapa anak kos yang lo saksikan seumur hidup lo itu? 2 Bang. Nggak usah lo Nggak hitung, usah lo gini, ngapain nggak usah nih? gini. Itu satu nggak maju-maju lagi gini doang. Iya ya? aja. 2 Bang. Oh udah 2, Arif dan? Arif dan satu lagi lupa namanya. Oke. Gak memorable soalnya satu. Tapi dia yang ini ngebayarin satu keluarganya biasanya. Biasanya gitu, tapi biasanya kalau keluarga dia yang ngebayarin yang deket sama anak-anak dari ibu bapaknya aja. Contoh misalnya nyokapnya Niki ngebayarin gua nginep sama Niki dan keluarganya. Oke. Misalnya Niki punya kakaknya Niki deket sama sepupu gue yang satu lagi. Ya, dibayarin juga. Sepupu gue yang dibayarin gitu. Berarti lo ikut liburan keluarganya Niki. Iya, biasanya gitu gua. Jadi gua kayak berutang budi nih sama keluarga Niki nih. Gak Perlu perlu ntar gitu. kalau keluar negeri mulu. Oh iya sampai dibawa keluar negeri bro? Bukan, tapi dianya. Oh iya. Dia keluar negeri lo. mulu. Gue sih pengen banget ya dia ke Hongkong. Gue kayak, gue sampai gini. Apa tuh? Kalau dia ke Hongkong gue gini aja. Anjir, gue di Kancol diajak ke Hongkong gak diajak. Iya kan budget. Budgetnya, Bang. Bener. Arif diajak tapi ke Hongkong. Iya, dia Arif diajak. Dede diajak Dede. Ya anak kos-kos ini diajak. Iya. Oke, ini ngabuburit nanya-nanya. Siap, Bang. Biasanya gue nanyain tamu-tamu gue, sekarang tamu gue nanyain gue. Kalian ada pertanyaan nggak buat gue? Kita udah nyiapin berapa nih kayak? 1 ya? Iya satu aja sih Bang sebenarnya. Perasaan pas briefing lu kaget tadi. Oh, 1
tapi banyak isinya. Benar. Idi. Satu pertanyaan tapi ada beberapa sub questions. Idi. Gimana nih? Gini bang, Haha. kita itu sebagai keluarga artis, Iya. kita tuh Kami atau kita? Lo masukin gue ke situ nggak? Abang juga ada nggak keluarga artis coba? Hah. Tere. Tere. Iya, Tere penyanyi. Tahu gue Tere penyanyi. Lagunya kayak gimana ya bang? Katanya tahu. Percayalah kasih cinta Bukan itu. Oh bukan ya? Oh bukan. Ada penyanyi Tere. Oke. Berarti kita nih. Berarti kita. Kita sebagai keluarga Kita artis. berarti ya, gue masuk nih ya. Oke, Iya, Bang. kita sebagai keluarga artis. Betul. Oke. Nah kami ini bang, aku sama Mario. Lo kok jadi dipisah lagi gue? Makanya nggak usah masukin Oh, iya. Bang Radit. Tapi Iya. aja langsung. Kami punya cita-cita bang. Punya apa? Cita-cita. Tuh kalau ngomong emang suka keselipet ya. Iya, suka Kami gitu dia. Kenapa sih lu? Iya maksudnya aku Tarik juga. nafas, Adik tarik nafas coba. Iya. Aku punya cita-cita bang. Nah, sama Mario. aja. Oh iya. Tarik nafas. Iya. Aku punya cita-cita Oke. sama Mario bang. Sama Mario. Iya. Sama Mario. Nah ceritanya nih bang. Lo tusuk ya. Lo tuh iya ya. Adik. No. Maaf ya. Arif kok Arif? Adik. Adik. Oh adik. Adik. Iya bang. Kenapa nempel banget Arif ya di kepala gue? Kan orang Padang, kali aja kenal. Orang Padang dia. Sumpah serius. Bodoh amat. Bodoh. Rambutnya kayak Kaseto. Oh iya? Iya tapi Ponian apa yang gimana? Yang belah pinggir? Yang segini ponian, yang kayak Justin Bieber. Berarti ya Oke. udah no problem sih kalau itu. Ya sekarang ya kita nggak usah bahas itu kali. Nah, Bang, kita itu sebagai keluarga artis pengen banget Bang punya film. Oke, pertanyaannya. Punya series juga. Punya series juga pertanyaannya. Bagaimana kita bisa membuat itu sememorable dan sehebat Malam Minggu Miko dulu? Maksudnya lo mau bikin Iya Bang, mau bikin. kayak Malam Minggu Miko. Maksudnya kan Malam Minggu Miko pada saat itu dilihat orang lah gitu lah Betul ya. Bang, mantep. Oke. Pertama, Iya, ini gue jawab serius ya. Jawab serius, Bang. Oke. Karena kan dia mau stand up katanya. Iya dia mau stand up. Lu kan juga katanya. Terakhir kali kita ketemu katanya mau Kita gitu. berdua. Oh iya, kita berdua. Iya, jadi nggak tuh dibikin? Jadi. Bener nggak? Bener, Udah bener. lewat 3 minggu setelah kita terakhir ketemu. Oke, ayo dong stand up dong. Ayo dong. Kalau nunjuk gua. Nah, duluan. Nunjuk gua. Opener gue berani nggak? Kalau itu enggak. Seribu orang. Enggak. Itu gila sih itu. Enggak, itu gila sih. 3 menit aja gue kasih. Masa lu mempercayakan gua? Karena gue percaya sama lo harus bayar kepercayaan itu. Tuh. Sumpah gue deg-degan banget sekarang. Sumpah deg-degan gila gua. Mau nggak? Gue kasih 3 menit. 3 menit aja. Kapan, Bang? Bener ya. Oke, gue panjang kok. Nanti abis ini gue ngobrol sama lu. Oke. Oke. Aja deg-degan gila gua. Seru nih, Seru tuh harus, Bang, harus di pasti. challenge. Benar, kalau nggak dia nggak bakal mau maju Kan. ini. Nah, lo di kota mana? Ya, Ramadan ngomongnya. nge-MC, kalian bisa nge-MC gak? Oh, kalau itu kalau MC. Mau nyoba dulu nge-MC-nya? Boleh tuh, Bang, MC. aja. kita panggilkan Raditya Dika. Enggak, opener yang dipanggil. Kan guanya habis opener nanti. Iya. Iya. MC kita panggil opener. Iya. Nanti opener terakhir manggil gue. Bang Radit. Oke. Kok kayak ragu gue jadi tapi Bisa, tapi insya kalau Allah. misalnya gue bilang MC kalian bisa apa enggak, kalian excited kayak gitu, artinya itu udah di zona nyaman kalian. Kalau kalian selalu melakukan hal yang di zona nyaman, kalian kapan tumbuhnya? Karena udah tadi kayak oke, ayo MC gitu. Tapi kalau gue kasih deh 3 menit buat opener, keringet dingin kan, berarti kan discomfort kan, lo nggak nyaman kan. Betul. Ketidaknyamanan adalah tanda itu tempat lo tumbuh bro. Jadi daripada gue kasih MC, mendingan gue kasih slot opener. Aduh. Oke, itu kita ngobrol lagi deh. Itu kita obrolin lagi. Iya, tapi Kita bisa obrolin masuk pikiran dikit lah ya. Bisa. Oke, the idea adalah kenapa Lanjut. The idea adalah ketika gue bikin Malam Minggu Miko dulu, gue nggak punya pengalaman sama sekali untuk menyutradarai ataupun membuat series yang seperti itu. Discomfort juga pak. Bener, gue mules juga, nggak ngerti juga apa segala macam. Apalagi ada duit dari ketika udah dibeli TV ya, ada duit dari TV yang harus gue kelola untuk memproduksi. Jadi lo harus nyari sesuatu yang di luar zona nyaman lo. Karena lo kalau misalnya bikin dokumenter juga, kayak Malam Minggu Miko juga, udah ada Malam Minggu Miko. Lo kalau bikin sitcom yang ada suara ketawanya, udah ada Bajai Bajuri. Betul. Jadi lo harus nyari sesuatu yang belum ada
yang di Indonesia belum ada ya. Kalau malam minggu-minggu kan mau komentari banyak di luar. Iya sih. Sesuatu yang belum ada di sini. Jadi menjawab pertanyaan lo gimana cara bikinnya memorable, lo harus jadi beda, lo harus jadi sendirian. Nah, bikinlah itu. Program apapun yang kalian mau bikinlah itu. Yang Sesuatu belum yang ada. beda sendirian. Iya. Bahkan kayak agak lain sekalipun kan juga beda kan. Iya sih, Bang. Kayak podcast terus dibikinnya komedi, horor, misteri, ada hantu-hantunya juga kan menarik gitu loh maksud gue. Menurut lu bisa nggak bang kita bikin yang seperti konsep yang udah ada tapi jadi memorable? Contohnya? Berarti nggak bisa ya? Berarti nggak bisa ya? Contohnya. Bisa ya? Ngejawab dengan satu kata gitu ya? Iya, contohnya? Nggak ada sih. Iya. Inovasi itu adalah sebuah produk yang sudah pernah ada lo tambahin fiturnya, lo kurangin fiturnya atau lo ubah fungsi dari fitur tersebut. Contohnya misalnya kalau misalnya lo mau bikin inovasi, lo bikin kulkas yang bisa ngapain. Gue bikin PC, kemarin gue dapet PC Evangelion tuh. Gue bikin PC Evangelion. Tau gak motherboardnya, coolernya, di atas cooler motherboard ada LCD-nya pak. Oh jadi dan bisa nyala gitu, ada grafisnya gitu. Grafisnya. Gue bisa pasangin foto anak gue, bisa pasangin adegan-adegan Evangelion. Jadi sambil gue gini di sebelah, lo wish lo ngerti motherboard kan? Motherboard. Ya kayak apa di dalam CPU. Iya betul. Di dalam CPU dia bersarangnya. Di bawah kabel-kabel LAN. Masa di bawah kabel-kabelan? Iya. Ya mungkin kan. Kabel-kabel LAN gitu Iya, ya. kabel-kabel LAN. LAN. Oke. Iya. Nah, jadi artinya itu kan mengubah fungsi kan. Atau kayak waktu zaman pandemi gue bikin cerpen. Iya. Gue bikin cerpen tapi cerpennya gue bacain. Jadi itu kan menambah fungsi dari tulisan itu sendiri. Artinya lo nggak harus baca, lo bisa dengerin. Atau dikurangin salah satu fiturnya gitu. Misalnya lo bikin sebuah kemarin waktu pandemi juga gue bikin stand up comedy, kompetisi stand up comedy. Iya, Tapi iya, orangnya nggak ketemu, jadi cuman suara doang. Jadi kita nonton kompetisi stand up, Suara? cuman dari suara, gambarnya cuman grafis aja kayak foto orangnya doang. Oh. Itu ngurangin fungsi, ngurangin fitur. Oke. Jadi artinya kalau tadi kan makanya gue menjawab pertanyaan lo, gimana bisa nggak dari sesuatu yang udah ada, ya kebaruannya dari situ, ya bisa. Asal ada mungkin fitur yang lo kurangin, fitur yang lo tambahin atau ada fungsi di dalam sesuatu yang udah ada itu yang lo ubah gitu. Ubah fungsi juga sama kayak show gue, cerita anehku. Ketimbang gue yang stand up, penonton yang maju ke panggung gantian dia cerita. Ya. Itu ada fungsi yang berubah kan? Fungsi yang berubah dari penonton yang tadinya pasif mendengarkan menjadi penonton yang aktif juga sharing ceritanya dia. Oke. Ngerti gak sih maksudnya? Iya bang. Nah mungkin kalau lo mau nyari sesuatu yang udah ada, ya lo bisa either tambah kurang atau ubah. Oh berarti kita bahas aja series yang kita pengen buat di sini bang. Apa? Ayo, let's see. Jadi bang. Siapa tahu ada produser nonton. Iya nih. Papar West. Papar West. Hey. Papar West. I love you pak. Enggak, jangan hey dong kan dia bos lo itu masa hey. Hola, ¿cómo está Papar West? Emang dia orang Spanyol. But he listen to that. Understand. Yes. Respect dong. Iya. Respect. Halo Papar West, aku Niki. Nanti kalau Pak Sunil nonton ngerasa kayak Papar West doang nih. Pak Sunil. Oh. Bisa ya Pak, nanti Insya Allah bisa nih. Kalau Pak Akbar nonton? Pak Akbar. Emang siapa Pak Akbar? Siapa? Pak Akbar. Emang siapa? Pak Siapa Akbar? tuh musuhnya? Iya. Siapa tuh Pak Akbar? Orang-orang jahat. Ya Akbar director, Akbar produser, Akbar yang punya PH, itu yang gue tuju. Akbar ya. Iya. Spesifik pokoknya. Kasih tahu nih. Udah nonton nih, mereka udah nonton. Udah mereka udah gini nih. Iya. Pasang kacamata terus gini. Iya. Oh gitu. Udah gitu. Apa yang mau lu sampaikan? Oh ini comforting mereka dulu. Iya. Duduk, listen to me. Agak kurang sopan tuh kalau kayak duduk. Oh iya, soalnya ditunjuk. Kurang sopan. Bapak mau tiduran duduk atau apa terserah bapak, sediain teh panas langsung. Gue ngebayangin Pak Parwes tiduran aneh loh. Aneh loh. Emang aneh ya? Aneh, maksudnya ya gue gak pernah ngeliat dia tidur. Aneh aja gitu, gak kebayang Pak Parwes tiduran. Ya mungkin nih bang, jadi bang, aku tadi kan denger bang Lu Radit. buat gue apa buat mereka sih? Oh ini dulu,
kita diskusi dulu, nanti Oke. aku bakal sampein. Oke. Berarti kacangin dulu mereka nih. Iya. Berarti lu ngacangin produser ya? Bukan, Oke, lanjut. ngacangin, Berarti tapi- lu agak nggak menghargai produser. Oke, lanjut. Astagfirullah. Nggak boleh nggak dia mereka nonton atau merem? Boleh. Merem aja. Boleh, tapi mungkin nonton podcast keluarga artis dulu dikit nih. Pas kita lagi ngomongin ini, nanti balik lagi. Berarti dia pindah dong. Lah iya ya. Gimana? Apa 2 layar? Suruh nyari laptop lagi. Jadi kan 2. Boleh, Ya, 2 layar oke, boleh. dua 2 layar layar, boleh. oke, 2 Oke. laptop. Oke, 2 layar udah siap nih Bang. Ya. Jadi Bang tadi kan aku denger Abang kayak ada ubah fungsi dan segala macam itunya tuh. Pasti lu lupa semuanya tadi. Enggak tahu ubah fungsi, ada yang ditambahin, ada yang ini gitu. Apa tuh satu lagi? Satu lagi apa Bang? Lupa ada kata-katanya. Satu tambah. Satu lagi apa kalau ada yang tambah? Ubah fungsi kan? Ubah fungsi, kurangi fungsi. Iya, Ya, betul. itu. Nah, kita kurangi fungsinya, yuk. Kita bukan syutingan yang serius. Tapi kita syutingan yang ketawanya masuk juga, Bang. Nggak ngerti gue maksudnya. Jadi kita Oh, ketawanya acting, bocor. Ketawanya bocor. Ketawa Ketawa akunya. produksi, kru produksi. Enggak, akunya. Kan aku biasanya syuting kan kita serius kan. Nggak boleh ada ketawa, nggak boleh ada apa. Jadi kalau misalkan lagi adegan marah, lu nggak bisa kayak gitu dong. Nah, kayak gitu Bang. Ada yang Tapi GJLS Iya, udah GJLS. bikin. Dan itu pecah banget. Yang di YouTube tuh rame banget tuh. Iya, Kuyup. kuyup. iya gue suka Iya. banget itu. Tapi masalah Tapi itu bagus. mainan aku di TikTok kayak gitu Bang. Oh, ada ketawa gitu ya. Iya, yang kayak gitu. Yang nggak ada kayaknya, ya justru makanya tadi pas lo cerita, yang nggak ada tuh kayaknya lo lagi syuting ketawa kru. Bocor. Syutingannya yang masuk. Oh, Jadi kayak misalnya kan, kalau gue dulu ya zaman bikin Malam Minggu Miko, itu kita suka ngulang adegan gara-gara yang megang kamera goyang, ketawa. oh. Jadi ya gini-gini terus dia gini. Ketawa itu. Ketawa dia. Gitu, cut gitu. Nah, kalau mau kayak gitu. Iya, Jadi kayak gitu ya. kameranya goyangin aja. Terus tapi nanti ada balasan ke kameramennya lagi ketawa misalnya. Oh, terus Oke, cut, oke. terus lanjut ke scene yang sebenarnya, yang benar. Maksudnya? Jadi kan kita cut tuh, itu salah retake gitu. Iya. Terus nanti kita nunjukin scene yang benarnya. Bisa juga. Atau lo bocorin aja. Iya, bocorin aja. Bocorin terus aja kayak lagi serius misalnya gitu. Ya oke. Kayaknya yang belum ada tuh melibatkan elemen behind the scene dengan scene. Oke. Itu kayaknya belum ada tuh. Betul. Oh. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Jadi kayak Jadi misalnya mic bocor. ya bocor terus. misalnya lagi marah-marah gini lo. Iya gini, maksud kamu apa? Hah? Gitu. Ya apapun itulah. Tapi harus natural sih. Jadi mungkin kita seriesnya dibikinnya aku sama Mario tahu kita lagi syuting ya Bang ceritanya. Menurut gue sih lebih ke kayak live ada live ketawa kayak di sitkom, tapi bukan ditempel di post produksi, tapi ketawa asli dari kru. Gitu Live. sih. Oke. Ketawa yang saat kita syuting ya. Elemen jagoannya itu. Oke. Nah habis itu mau tadi ada mic bocor di gini nih terserah. Cuman maksud gue yang jadi sentralnya adalah ada ketawa dan reaksi asli dari kru. Oke. Kayaknya menarik sih. Iya betul Itu Bang. ada bunyi WhatsApp. Ting Iya. gitu. Kita lagi marah. Jangan sekali-sekali udah deketin cewek gue lagi. Ting. Iya. Oh ya menarik tuh. Gitu nih. Lah kayak lu yang itu. Tapi menurut gue kalau kalian mau pecah di tahun ini, kalian harus bikin hero konten yang kayak gitu sih. Lo Iya, harus Bang. bikin satu jagoan podcast artis, karya jagoannya harus ada sih. Ayo Bang yuk. Breakthrough produk. Ya betul. Tuh, gue udah bilang. Kita tuh jangan nunggu dia nih bang. Nah. Kalau mau bikin sesuatu nih. Nggak ada brandnya nanti dulu deh. Kita tunggu disuntikin dana dulu sama brand. Lu mau berkarya apa mau ini beli rumah loh. Oh, marah langsung. Berkarya sih berkarya aja. Iya. Kita kan seniman. Bener, kayak sekarang kan kita ketemu aja. Ketemu Gak aja. usah ada brand sama sekali kan? Iya Bang. Kalau itu setuju. Nggak usah ada brand lah. Ya kalau iya. ada Ini brand cut off ini apa ya? alhamdulillah. Cut off apa ya? Hah? Cut off itu apa Bang? Oke, gue masuk ya. Tipe orang Indonesia kalau lebaran. Oh iya. Oh iya terlalu patah banget itu. Terlalu patah. Nggak, tapi bener. Kalau orang Indonesia, kalau lagi lebaran, itu bajunya kan selalu sama biasanya. Iya benar, sekeluarga biasanya. Sekeluarga. Kalian juga kayak gitu apa enggak? Enggak Bang. Kami enggak lagi. Oh enggak? Enggak. Jadi sama sekali enggak matching-matchingan? Gua baru sempat 2 tahun yang lalu. Oke. Gue sempat 2 tahun yang lalu gara-gara waktu itu
Gua emang pengen bikin tema itu aja di keluarga gue. Jadi gua, kakak gue sama bokap. Oke, lu, kakak lo sama bokap. Iya, emang kayak pengen kita sekali-sekali bikin konten keluarga Ramadan gitu. Gue belum pernah soal bikin konten sama mereka. Itu bikin konten. Iya, sekalian aja kita beli matchingan baju Itu Ramadan. waktu itu kayak gitu. Waktu itu, Oke. sekalian foto. Oke, nah ini kan lagi Ramadan. Ya. Betul. Tayangnya Ramadan nih. Bentar lagi berarti Lebaran. Iya. Ya, Iya, lama juga mikirnya. 2 hari lagi Lebaran ya? Ini tanggal berapa di uploadnya? Tahu berapa dia uploadnya? Awal-awal ya? Ramadan. Sekarang 2027. Enggak, kelamaan. Lu dari masa lalu lu. Podcast future. 2027 kan lu udah gak mau diundang ke sini ya katanya ya? Fitnah terus bang, itu apa? Ih. Apa keluarga yang sering fitnah itu punya nggak abang? Nih. Masa ngomongin keluarganya? Oh iya. Jangan ngomongin Kan keluarganya. nanya-nanya. Terus gue harus kasih tau keluarga gue yang suka fitnah. Siapa namanya, coba tempelin mukanya. Di sini. Akbar, namanya Akbar. Akbar. Yang punya PH tadi. Iya. Oh, Pak Akbar. Bener. Nih Bang, dia nih kan kita kalau bikin karya kan kita positif ya. Selalu positif aja gitu. Gue baru bikin, misalnya kami tuh baru bikin lagu. Iya. Wah, Serius? Weh, bener Nanti dengerin ya. Bang. Nanti dengerin ya. Kami belum bisa spill di sini. Oke. Nanti dengerin ya. Oke. Baru bikin lagu. Terus biasanya kan kita bilang nih misalnya, Bang, gue sama Niki baru bikin lagu. Coba dengerin deh. Menurut kami sih enak, menurut abang gimana gitu. Kalau dia gini, nih dengerin gue baru bikin lagu. Sumpah demi Allah enak banget. Masa gitu promonya? Ya kan pede. Tuh Mario. Bede, apalagi kan bentar lagi Lebaran. Betul. Lo bisa dengerin nanti ke keluarga. Nah. Tinggal tentuin beneran enak apa enggak. Bener, yo. Nah, baju kalian sama kan nanti pas Lebaran? Karena kan kalau orang-orang pas lagi Lebaran baju harus samaan. Kita samaan yuk mau gak? One Piece. Maksudnya? Baju Luffy bang. Masa baju Luffy? Kok jadi pakai pas Lebaran mau pakai baju Luffy? Itu dia sama keluarga Yaudah, tadi. Do Flamingo. Janganlah. Usop. Kita ke Lebaran bang. Bawa ke tapel. Ya udah gue sama-sama. nami deh. Jangan. Boleh. Jangan. Boleh. Nggak apa-apa, kaos adalah logo Nami. Iya, kaos pakai bukan nami. Ya udah, boleh deh. Tapi kayaknya kurang cocok kalau Lebaran pakai baju kayak gitu nah. Kan lu yang nyaranin tadi One Piece. Bisa nggak kita satu frekuensi aja? Kita ngomong apa sih? Kita ngomongin lu ngapain sih? Kita samaan, udah kita Iya. samaan. Iya kita samaan, tapi jangan pakai baju One Piece Ya bang. berarti lu samaan sama dia kan? Iya, tapi nggak pakai nami ya. Nggak pakai nami. No, Loh, ya, kok aku Nami jadi ya. terlibat di Lebaran lu? Abang kan mau. Abang tadi gua minta masuk ke acara Lebaran lu. Ya udah mau Zoro. Oke. Ya udah Zoro aja. Ya udah kalau gitu. Gua ya. untuk Lebaran udah punya pilihan baju buat keluarga gua. Apa itu? Kita pakai cut off. cut off. Cut off. Cut off. Gue kayak marah. Marah. Ini baju Lebaran loh. Pertama kalinya keras banget nadanya ya. Iya. Takut Bang, ini takut Iya. Takut ya. Nah karena cut off ini ada Raya for All Collection. Wih. Supaya mirip-mirip, nggak sama persis lah, nggak sama persis. Biar masih ada individualismenya sedikit lah, masih beda-beda gitu. Tiap orang punya gaya sendiri. Oke. Oke, Raya for All Collection itu elegan, bagus, cakep, cocok buat dipakai pas lagi Lebaran nanti. Pas dong kita elegan ya. Kumpul-kumpul. Kita elegan. Nah, tapi gue punya sesuatu buat kalian. Apa itu? Raya for All Collection dari Cut Off. Oke, sini. Mau dong. Tuh kan enak kalau podcast kayak gini. Alhamdulillah. Nih buat Mario. Nih buat Niki. Boleh dibuka. Boleh kah aku unboxing? Boleh. Silakan dibuka. Mau nggak kita unboxing bareng-bareng? Ayo. Oke. Satu. Nah, buat lo sorry yang dipakai ininya ya. Enggak, masa Gak ya? apa-apa lah nih, kita harus pakai semua. Ya, masa plastiknya bang? Janganlah. Nah, Nih tuh. ini buat Mario gua kasih yang itu warna hitam. Wih, terima Cakep, kasih, Bang. Elegan. Lo punya sendiri. Udah lah, nggak usah. Gak usah ikut-ikut abang lah. Iya. Oh, ada celananya juga Bang? Ada cananya juga. Asoy. Kalau nggak Asoy nanti ini, Boy. bawahannya pakai apa? Bener juga ya. Iya. Masa lo lebaran bawahannya nggak pakai apa? Bener juga ya. Gua kasih celana juga lah. Boleh nggak aku buka? Boleh dibuka. Enggak jangan Enggak, dibuka jangan ininya di aja, sini. cuman di unboxing aja. Wih. Itu loh. Iya. Kenapa harus pegang punya abang sih? Selain ini mereka juga punya kemeja yang berkualitas juga. Oh, ada kemeja juga. Iya, kan? jadi kalau sehari-hari, karena ini kan lagi raya collection ya kan, Betul. tapi sehari-hari dia kemeja yang formal-formal, yang bagus-bagus, elegan, clean. Clean look. Oh, elegan. jadi nggak cuma hari raya aja ya? Betul. Nah, dia nggak punya offline store. What?
Iya. Kok wait? Kenapa wait? Kenapa? Aku tadi habis dari sini langsung pengen OTW nih. Maaf ya bang. Gak punya online store tapi punya offline store. Kebalik. Kebalik. Kenapa bisa kebalik? Soalnya gue pikir mau langsung ke sana. Ya dia punya online store-nya. Dia kalau mau beli bisa ke online store-nya. Oh langsung online store aja, oke? Oke, silakan. Kalau nih gue cuma nanya doang sih. Iya bang. Ya mungkin kalian mau langsung pakai. Oh mau lah, mau jelas. Mau langsung pakai. Iya kalau dimasukin ke box lagi mah buat apa kita buka di sini? Iya sih, bener juga sih. Nih lihat nih bang, nanti diedit. Wah kamu udah make? Iya Kamu udah make? pakai. Aku juga Out frame aja nanti in frame aja. Oh, iya, oke. Kirain kayak abang mau. Taruh lagi. Wah gila mantep banget. Ya ampun, ini bahannya nyaman. Aku terlihat tampan. Pakainya langsung begini lagi. Iya. Iya. Keren nih editan kita ya. Hebat, Keren, editor. tiba-tiba Editor hebat nih. Editor hebat kayak gitu editor. Editor kerja keras. Iya. Susah nih pasti gue pengen tahu gimana nih editor ngeditnya. Ada asap-asap, pasti ada asap-asap tuh. Iya, Kita bisa keluar dari kulkas. Bisa. Iya, ada Bisa ketupat. Pas kita gini ada ketupat. banget. Kita keluar dari ketupat satu. Gitu. Selamat datang di Ngabuburit. Nanya-nanya. Terus aku di sini bang, roh keluar. Wah. Bener mati dong. Bukan roh bukan aku deh. Masa keluarnya dari lu? Iya. Rohnya siapa? Kalau aku gini, gitu keluar Idul Fitri gitu. Selamat Idul Itu aja Fitri. yang agak. Iya. Bisa. Cuman gua kerja bareng sama Cut Off ini udah dari tahun lalu. Wah, Jadi enak lebaran kemarin gue juga pakai tuh Raya Collection. Pengalaman lu gimana pakai itu bang? Wah, sampai ini ketupat ya keluar. Masa mau dieditin juga? Iya enak banget, enak, nyaman. Jujur. Tapi lo gimana, adem kan? Adem bang. Nah yang Adem. paling aku suka ininya nih bang, nih list ininya nih. Apaan sih namanya? Ya? Kok list ya? Motif. Motif ininya nih. Iya motifnya. Kelihatannya orang sukses bang. Oh iya? Iya. Apa hubungan motif itu sama orang sukses? Orang nggak sukses Oh motifnya kayak gini orang gak sukses ya? bukan gila. Kayak gini, apa kayak gitu? Apa kayak gitu? Yo, kayak coba, gitu? coba selamatkan diri lo. Orang nggak sukses itu bang, Heeh. yang nggak bersyukur. Iya. Keren. Good save. Mantap. Nah kita juga ada eksklusif boxnya. Wah, Ada di sebelah. Tadi masa nggak ada? Kok sekarang ada? Iya. Dari mana itu? Wah, ada tiba-tiba ya. Iya. Padahal kayak dari tadi emang ada. wah dari tadi emang ada. Iya. Tapi kan orang-orang kayak nggak ngeh ya. Bisa. Jadi kalian bisa beli juga eksklusif gift box dari Cut Off. Oh alhamdulillah. Buat hampers ke orang. Oh. Kalian bisa hampers ngiriminnya apa biasanya? Kan biasanya kalau misalnya udah mau lebaran buat klien, Betul buat banget. temen. Iya. Apa nih podcast keluarga artis apa hampersnya? Nah potis keluarga itu kan lebaran baru tahun ini. Ya. Oke, oh karena belum setahun ya? Belum setahun, Bang. Podcast keluarga artis belum setahun, tapi Belum. karirnya cepat banget naik. Alhamdulillah ya Allah. Gimana Kali ini semoga ya? cut off, kita mau pakai cut off bang. Baru hari Kan ini. kita kita baru hari ini lo baru kerja hari sama ini. bareng. Mungkin semoga setelah memakai cut off karir kita semakin melejit. Iya. Itu semakin berkah. Iya, nggak seharusnya dihubungin sama cut off sih, dijawab biasa aja juga nggak apa-apa. Oh biasa aja. Biasa ya. Karena Raisa bang. Karena bawa dia. Itu iya. Bener itu juga iya. sih. Itu benar. Bener juga Iya, sih. benar. Tapi ada elemen kerja keras di situ. Ada Betul, keringat Bang. kalian juga di situ. Keringat. Ada usaha kalian juga. Setuju. Ada nasib bagus kalian juga. Setuju. Iya kan? Berarti nggak semuanya karena Raisa. Iya bang. Iya. Sekarang kami udah mulai ngerasa sebenarnya emang karena kita sih nih. Iya emang. Teh Yaya is just the beginning. Yes. Next step is on us. Yes man. Udah mulai belum kalian ke mall kemana disamperin orang? Kaniki. Oh bukan disamperin orang bang. Mario. Disamperin orang-orang. Terakhir di mana? Terakhir, Kalau lu. aku bang bangga. Berapa orang yang ditolak? Enggak, orang nggak pernah nolak. Nggak Nolak- tuh final nolak lagi. foto? Enggak bang.
Lo Elah, nolak-nolakin ada foto. lagi aja. Wah, mulut gue ini kebiasaan. Sorry bang. Kenapa? Enggak bang, nggak ada ini fitnah Kenapa lagi nih keluar. males? Duh, ntar kata aja nih ya katanya. Coba itu kan disosokin beneran gitu. Dah. Enggak di mana terakhir? Di sana. Terakhir bang, aku bangga bang di Cina. Nggak percaya gue. Masa di Cina ada yang minta Bener, Bang. foto? Bener. Minta foto lu? Iya, Oh iya? iya. Lagi ngapain lu? Orang Indonesia atau orang Cina? Lagi jalan orang Indonesia. Oke. Tapi di Cina? Tapi di Cina bang. Oke. Oh katanya, Viva saya. Enggak Boleh lu privasi. ngarang. Enggak privasi. Ngarang Enggak lu, privasi. percaya Udah gua. nih, bohong Iya. kan? Vivase, Bohong Vivase kan? apa, Saking Vivase? lu gak pernah foto sama orangnya sampai lu harus ngebohong. Iya. Bukan di Masa Cina. Vivase? Viva saya, mihu mihu. Kayak gitu bang. Kan aku Vivase dipanggil, apa arti Vivase? Hei kamu. Emang itu artinya? Bahasa Prancis. But I don't know. Tapi lu di mana? Kok kan lu di Ada Cina? orang Indonesia di Cina pakai bahasa Prancis manggil lu. That's life bang. Gak percaya gua. Gak percaya. Tadi jangan terlalu bohong lah. Yaudah, Jangan yaudah. bener. Kalau cerita yang bener. Oke, that's a lie. Jadi lo bohong. Masuk. Jadi barusan lo bohong. Niki. Aduh, Ini mau menghancurkan nama baik lu nih. Iya, yang bener ceritanya yang bener. Iya bang, aku lagi ke Cina, lagi Iya. jalan orang Indonesia. Kamu miu foto dong. Gitu. Wih, kamu ke Cina juga? Iya nih. Kamu Kak. ke Cina juga. Iya. Itu bahasa basi lo. Iya, Bang. Itu bahasa basi lo. Kamu ke Cina juga Iya, gitu. selalu bingung bang. Aku bangga Gak di situ. nyangka gue lu ke Cina juga. Gue pikir Indonesia aja. Enggak, itu sombong lah kalau kayak gitu. Kalau oh ke Cina juga, iya ya, foto bang ya, iya set. Udah mantap. Enggak, dia turis apa orang lokal sana? Apa di sana dia? Dia kerja bang situ. Berarti gak ke Cina juga dong? Sebenarnya dia menetap di Cina, tapi sebenarnya kayaknya dia pengen foto sama Brian. Terus ngeliat Brando. aku. Dia berangkatnya sama Brando Mani. Oh, ada apa sih lo? Apa? Syuting? Enggak bang, jalan-jalan aja. Sama Brando Mani? Ya kan selebriti aja. Adek gue nih. Luar biasa, luar biasa. Aduh. Kalau bisa curiga dia mau ke Brian Domani, kan fotonya sama lu. Soalnya dia duluan bang. Ke Oh, Brian foto. dulu. Oh, karena kasihan kalau nggak Iya. difoto juga. Nggak bisa. Miu Miu ya? Iya kak. Oh ya udah boleh foto juga gitu bang. Terus tapi aku tetap bangga karena orang Cina. Orang yang tinggal di Cina. Oke, Mantap. lu ada nggak? Dia kan, oh lo sengaja ngasihnya Cina. Jadi ketika gua nanya ke Mario bingung ini negara apa? Oh psikis nih. Nggak main mungkin kan psikis Burkina nih. Faso. Di mana Mario? Lo diajak foto terakhir. Dia gua. udah langsung ngasih standar tuh di Cina tuh. Bawa-bawa nama orang lagi, Brian Domani. Iya. Bawa-bawa Iya. Domani itu. Lo di mana terakhir? Gue di Indonesia, gue kan cinta Indonesia. Nggak usah di Cina-Cina lah, ngapain? Kita bangga dimainin foto di negara orang. Di Indonesia. Indonesia. Di mana tempat? Sama artis siapa tuh kalau boleh tahu? Oh, sama kes-kes agak lain ya waktu itu. Oh, Brian Domani ngelawan Kes agak lain tuh. Waktu itu kan merayakan view penonton 9 juta. Oke. Saat itu Karena lo main di film yang gue main film yang notabene-nya nomor 1 nih penontonnya di Indonesia. di Indonesia. Di Indonesia. Waktu itu lagi film apa? Waktu sama Brian Domani. Film Patah Hati yang kupilih bang. Oke. Sinemaku. Kenapa? Gue mau nyasin pengalaman aja. Dia nanya doang. Cuma Nanya kita cuma doang, nanya. nanya doang. Iya, Ya, saat itu Bang. sama-sama kes-kes agak lain. Mereka 9 juta, ada yang ngajak foto mereka. Sama sih, kayak mereka dulu. Mereka Bang dulu. Jeriel, Bang Oki, Bang Boris, Bang Bene, foto dong gitu. Baru kalau Enggak juga sih, cuma gue diajak, kamu juga foto dong gitu. Sama mereka, sama abang-abang agak lain. Soalnya gue gak enak kan nih diajak mereka. Kau juga foto lah sini gitu. Oh iya, ya boleh deh gitu. Tapi kalau nggak ada dia filmnya nggak jalan. Bener bang. Karena dia yang menentukan itu semua. Setuju, dia yang membuat kenapa si kakek-kakek itu punya motivasi. Setuju bang. Kalau nggak ada dia, itu kakek-kakek nggak punya motivasi. Dengerin itu namanya action. Emang iya namanya. Cinema. Cinema. Nih gini. Cinema. Absolute cinema. Tapi dia di situ bang. Jahat. Emang kamu support ya? Enggak. Emang kamu support ya? Ya, kalau ini dia makin tinggi lagi bang. Oh, Susah oke. ngelawannya iya. Loh kok susah? Kan gue menyampaikan fakta. Apa coba dari tadi gue yang bohong? Iya fakta. Tapi matanya itu loh gini. Lu nggak ngaca di mata lo sendiri. Iya tadi ya namanya Pas di Cina. artis. Lu juga gitu tadi. Tapi nanti kan giliran lu nanti.
Iya pasti. Dia tuh. udah nih dapat film apa segala macam. Lo udah mulai belum? Ada skrip-skrip masuk ke lo? Udah bang, alhamdulillah Niki. kemarin kan yang main itu Ya, Patah Patah Hati yang Yang Kupilih. Pertama tuh alhamdulillah udah diajakin main film. Iya. Semoga kan yang kedua, ketiga, keempat pengennya sih cita-citanya bisa satu film bareng sama dia nih. Amin. Oh iya, emang iya? Lo mau dia main juga nggak apa-apa dong? Oh tapi perannya nggak terlalu banyak. Mau nggak? Lu mau nggak gue jadi pemeran utama? Lu cameo 3 detik aja. Isu. Mau Itu nggak? kalau kayak gitu. The Life of Io. Judulnya The Life of Io. Itu jelek banget ya. Mau gak? The Life of Io. Jadi perjalanan karir gua. Itu lo bikin film soal perjalanan karir? Iya, gue Oke. bikin film perjalanan karir. Gue Oke. produserin, gue director. Baru setahun. Ini dia jadi apa? Kan hidup lo. Ini Iya. apa? Yang mainin Niki nanti beda orang. Lah dia dia cameo apa? Nanti dia cameo-nya Orang sebagai orang lewat. lain. Oh. Sebagai orang lain nganter paket gitu. Cameo itu harus terkenal dulu loh. Orang nggak bisa bilang lo gue kasih cameo ya. Lo harus terkenal dulu. Jadi kalau udah diajak sebagai cameo, artinya lo diakui lo terkenal. Itu iya aku amini. Terima kasih ya Mario untuk itunya. Kalau lu mau jadi pemeran utama, budget gue nggak terlalu banyak nih. Berarti rate lu masih rendah dong. Kalau udah jadi cameo kan mahal. Jadi Iya. makanya gue cuma bisa pakai lu 3 detik karena lu terkenal banget. Nah itu dia. Gitu. Ya kita tunggu ya nanti Life of Io. Iya, Life of Io. Oke. Siapa yang mau? Ayo, produser, let's go. The Life of Nicky nih. Masa ngikut-ngikut? Dia ngikut lagi. Berarti ini buat produser. Buat produser. Mau bilang ke Papa Arwes juga. Oke, Pak Marwes. Tapi dia lagi di situ tadi. Gak kedengeran. Mario, udah deh. Udah. Iya. Udah. Bisa. Udah ya. Oke, pertanyaan lagi nih. Satu deh terakhir buat gua. Ngabuburit nanya-nanya. Gue sebenarnya mau nanya buat gue pribadi karena gue lagi mengerjakan project. Tapi kalau misalnya kita mau nanya yang lebih general nggak apa-apa. Apa? Lu aja jangan apa-apa. Ini kan buat kebaikan lu, buat ngerjain The Story of Io. Nah, Kali aja. pas di podcast keluarga artis yang kami ngundang lu bang, gue tuh Iya. belum sempet nanya. Iya. Gue tuh lagi menulis, Lagi menulis. Oke. tapi lama banget bang. Jadi lo kayak Bukan. Kayak SpongeBob nulis the doang ya. The. Udah kebakaran gitu. jadi lo lagi nulis lagi lama banget. Gue tuh lagi nulis, Heeh. lama banget. Gue tuh rencananya pengen bikin 5 bab. Bab 1 bang cepet banget. Oke, terus. Bab 2, bab 1 bab 2 lah bang cepet. Bab 1 bab 2 itu gue bisa menyelesaikan belum sama revisinya ya. Oke. Gue ngirim draftnya itu dalam 2 minggu. Wah, keren. Itu menurut lu cepet gak bang? Tergantung berapa halaman. Berapa halaman bab 1? Bab 1 kayaknya 20-an. 2 minggu. Bab 1 Enggak, bab 2. bab 2-nya lebih bahkan 40-an. Oke, cepat. Oke. Ya. Nah, bab 3-nya bang udah setahun. Oke. Kenapa? Nah, Nggak habis pikir ya. sabar dulu. Kenapa? Ini lu juga belajar nulis nanti. Kenapa? Menurut gua karena saat gua nulis sebuah bab, Heeh. kalau gua suka gua semangat. Tapi Oke. ada satu bab, misalnya ada satu topik di bab itu yang Yeah. menurut gua harus dimasukin biar orang tahu konteksnya. Tapi gua nggak semangat Oke. nulisnya. Ini cerita fiksi kah? Enggak, Atau cerita asli. personal? Iya. Oke. Mau rencana mau berapa bab? Rencana mau 5. Oh 5 bab doang? Iya. Oke 5 kali 20 100 lah ya. Oke 1 kali 1. 11 ke 11. 122, that simple. Salah lagi. 121. 122 lah. 1 kali 1 aja Adik, 1. Itu it's that complicated dong kalau lu salah. Oh iya. Oke, berarti udah 5 bab kan? Mau bikin 5 bab. Lo mau bikin 5 bab kan? Iya. Saling berkaitan nggak 1 sampai 5 ini? Ada satu cerita yang mengalir secara naratif nggak? Iya, betul. Oh iya. Ada. Udah punya plotnya belum? Bahwa bab 1 isinya ini, bab 2 isinya ini. Sudah. Sudah rapi belum plotnya? Kayak detail nggak plotnya? Atau cuman dalam bayangan lo, gue kayaknya tahu nih bab 3 ini, bab 4 ini. Udah detail, gua tulisin. Oke, ada perasaan ketika lo nulis bab 3 terus lo ngerasa kayak
aduh kok kayaknya kurang bagus ya. Itu. Gitu. Itu. Kayak gue nggak tahu jawabannya. ada jawabannya. Gue pikir seorang Bang Radit aja nggak tahu, tadi gue udah mentok banget itu kayak. Wah gila, Ada udah kayak jawabannya. putus asa gue. Ada jawabannya. Biasanya orang kalau nulis buku, itu kalau udah nyampe tengah-tengah, itu namanya 30 pages belah. Jadi kalau udah 30 halaman, dia kayak bleh, gitu. Oh. 30 pages belah kayak bleh. Iya. Kayak, bleh. Mual. Mual, muntah, ngerasa jelek, ngerasa nggak yakin. Pernah gini nggak pas lagi nulis bab 3 itu, apa cerita yang itu aja ya? Atau, Bener. ya kan? Jadinya jadi berantakan. Iya, jadi apa yang itu aja ya? Atau buku lain aja yang gue tulis ya? Atau Bener. kayak, kenapa ya gue ngerjain ini? Ini penting gak sih waktu gue pakai buat ini? Apa nggak gue syuting podcast keluarga artis aja ya? Gitu. Iya, iya. Pernah ngalamin itu juga? Pernah, Oke. pernah. Nah itu memang klasik keraguan tuh datang di bab 3. Persoalan lo menurut gue, karena lo nyicil, lo kerjain, lo kasih editor. Apa editor atau siapa tuh? Lo kasih ke siapa? Ada editornya. Ya, ada editor kan? Iya. Ya. Persoalan lo nyicil, bab 1 lo kasih, bab 2 kasih. Nah, begitu bab 3 lo mulai nggak yakin sendiri. Menurut gua yang lo harus lakuin adalah lo selesaiin dulu sampai habis semuanya. Selesai lebih baik daripada sempurna. Dia harus jadi dulu. Jadi sejelek-jeleknya, jadi seragu-ragunya. Kan pas lo nulis nih, anjir ini kayak jelek deh. Nggak kayak bab 1, nggak kayak bab 2 gitu kan? Betul. Paksa aja. Karena udah pasti jelek. It's okay. Jadi gue paksa 1 sampai 5 abisin Iya. satu buku. Lo bab 3 cuma dapat 5 halaman, 5 halaman aja. Terus ketika lo lagi nulis, terus lo mikir kayak misalnya contohnya lo nulis ketika lo di bab 3 itu misalnya lo lagi mau belanja nggak punya duit gitu kan. Itu di kepala lo kan ada adegannya. Tapi karena lo males, lo ngerasa nggak yakin, lo nggak mood, tulis aja. Waktu itu gue mau belanja nggak ada duit. Nggak usah bikin dialog, nggak usah bikin apa gitu aja. Belanja nggak ada duit, gitu. Abis itu majuin terus. Jadi ceritanya harus maju terus. Maju terus sejelek mungkin. Yang penting dia maju terus. Berarti kalau misalnya gue udah nulis terus tiba-tiba gue ngerasa nggak enak nih. Aduh kayaknya kalau lanjutin lagi males deh. Gitu. Paksa aja. Kalau lanjutin lagi jelek kan? Jelek ya. Jelekin aja sampai habis. Lo udah tahu bahwa bab 3 ini akan jelek. It's okay. Paksa aja. Yang penting lo nyampe bab 5. Yang penting lo selesai dulu sampai bab 5. Yang ini bagus, ini 3 bab jelek. Jelek aja lo jelek aja. Yang penting jadi. Begitu jadi, lo baca ulang, perbaiki jadi bagus. Karena kalau nggak jadi, lo nggak bisa perbaiki. Sama kayak lo bikin cangkir, lo lagi pottery itu bikin cangkir, kalau cuman gagangnya doang, nggak bisa minum, gini nanti. Iya. Bayangin tuh. Gimana? Gini dong. Iya. Gini. Apa itu? Masa dicangkir kayak gitu ya adik ya? Iya. Adik gak suka cangkir kayak gitu ya? Nggak suka. Iya. Sama kayak bikin video. Karena kan sering bikin video Betul kan? Bang. Kan jadi dulu depan tengah belakang. Baru Yes. diedit, di CapCut, baru dirapiin kan? Bener Iya. Bang. Buku juga harus kayak gitu bro. Lo paksa, lo pulang dari sini, lo paksa aja. Muntah-muntah deh lo. Keringet ini. Ragu-ragu. Gak apa-apa. Sampai jadi dulu. Sampai selesai dulu. Nah mindset gue adalah setelah gue kasih ke editor, gue tuh mau minim revisi bang. Nggak Gue bisa. bikin sebagus mungkin pas gue baca, bagus nih biar sama editor tuh dibaca, wah udah bagus nih, oke nggak ada revisi, ya udah next gitu. Oke, artinya ketika selesai sampai bab 5, itu kan namanya draft 1 tuh. Draft Iya. 1 selesai. Jangan kasih editor dulu. Editor nanti dulu, baru lo revisi sendiri dulu. Karena lo maunya dia terima udah bagus kan? Betul. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti lo selesaiin dulu jadi draft yang jelek. Draft jelek ini lo jadi lumayan dulu. Oh gitu. Makanya menurut gue saran gue hindari nyetor-nyetor kayak lo tadi. Nah kalau misalnya kita mau menghindari nyetor, kita gue nih harus nulisnya setiap hari, nggak boleh ada yang bolong atau gimana? Menurut gue ya, lo harus bangun habit itu. Dan kerjain hal pertama yang lo lakuin di pagi hari. Nonton Doraemon. Karena ada istilahnya, kalau mau nelan kodok, lakuin telan kodok yang paling gede. Kalau lo mau nelan 2 kodok, telan yang paling gede dulu. Biar langsung yang nggak enaknya langsung lo telan. Istilah dari mana itu? Gue juga tahu. Gue pernah denger dari mana gitu. Gue pernah denger dari mana gitu. Siapa yang makan kodok Bang? Nggak tahu makanya gue juga bingung. Jiraya. Makanlah iya kodok jiraya ada benar. Nah artinya hal paling berat itu lo harus kerjain paling pertama di pagi hari. Oke. Supaya habitnya kebangun. Gue kalau bangun tidur, gue langsung baca buku biasanya. Bisa fokus bang? Bisa, gue bangun tidur, pergi ke sofa gue terus baca buku. Udah, karena hal pertama yang gue lakuin pagi itu. Kalau masih mau membangun habit, Maksudnya? gue tuh pernah memaksakan itu. Untuk Misalnya bangun tidur. Heeh. Gue langsung misalnya
karena badan gue ada beberapa cedera yang harus gue fix. Jadi gue mobility training pagi-pagi. Susah banget bang. Oke. Karena kan gue baru membangun habit itu hari pertama kan. Iya. Nah itu tuh susah banget memang. Sendiri nonton video berarti? Iya. Oh iya kan berarti harus motivasi diri lu sendiri kan? Iya. Tapi soalnya gini bro, lo kalau nggak ngelakuin hal yang nggak enak buat lo di hal pertama di hari itu, lo kan nunda-nunda terus, nggak Iya, sampai besok bro. Sumpah. Setuju. Serius. Jadi kayak gue harus nulis nih, lo bangun tidur kan? Iya, ntar pas abis makan siang deh, aduh brand minta revisi brand dulu. Tiba-tiba Niki ngajakin ketemu. Wah itu paling males tuh kalau bisa pagi aja tuh. Bay. Kan gue bagi Kita ketemu yuk. Kita ketemu mau ngapain? Mau ceritain pengalaman orang minta foto di Cina. Oh iya, udah 2 jam iya. ceritain. Wow. Misalnya. Gue sih dengerin pasti. Misalnya. Tapi akan ada terus-terusan tuh. Terus harus syuting kemana. Jadi nggak akan jadi itu. Jadi pokoknya yang paling nggak enak yang lo harus kerjain. Nomor 1 lo bangun tidur lo kerjain itu. Bodoh amat. Tuh. Gue dimarahin kenapa gue marahin? Biar dia semangat bang. Hmm. Kalau Iyo nggak mau ngerjainnya karena moodnya males gitu atau moodnya takut jelek. Kalau pagi sih gue bener-bener males ya. Karena bangun tidur gitu pengennya kayak nonton dulu gitu. Iya makanya. Dulu gitu. Pengen nyantai kalau udah ngopi baru tuh. Begitu lo ganti itu seharusnya jadi lebih baik. Karena hal pertama yang lo lakuin yang paling gak enak udah bisa lo kerjain. Jadi udah lebih santai ya. Udah pikirannya udah lebih enteng lah gitu. Karena udah gak ada beban gitu kan. Karena yang paling malesin di hari itu udah selesai. Iya. Tuh. Makanya workout juga mendingan pagi-pagi kan. Kalau lo pagi-pagi apa sore-sore? Pagi-pagi. Iya, kan paling malesin kan? Iya betul. Workout itu ya udah pagi itu lo. Kalau lo apa? Oh Anda tadi ya betul ya betul. Anda melakukan itu ya? Iya, kalau lo gimana? Pagi kita ini jangan lupa buka TikTok bang. betul. Lo ternyata juga buka TikTok. Ya kan aku kerjanya TikTok bang, jadi harus update dulu. Gue juga. Update. Apa? Gue juga. Lah kenapa pagi malah nulis? Buka TikTok. Tapi kan ada Jadi percuma dong. Iya dari tadi ngomong sama dia jadi percuma dong. Iya, lu kan kerjanya TikTok. Lah nggak gitu, bukan Nggak gitu. gitu. Persoalannya dia kan nggak ini. Kan gue ada project lain. Oh ya udah, lu Iya. mau fokus di situ. Gue fokus di situ dulu. Brand-brand gak mau nih sekarang. Mau. Bukan itu. Mau. Tapi kan ada yang utama. Yang utama. 5 halaman aja cukup kok. 5 halaman ya? Cukup. Kadang 5 halaman di hari yang bagus. 3 juga cukup kok. 3 cukup. 3 halaman jelek. Jadi lo di pikiran lo mulai hari ini, besok lo bangun lo nulis 3 halaman jelek. Udah gitu aja. Lu tau gak bang kebiasaan buruk gue apa? Apa tuh? Gue kalau misalnya udah jenuh melakukan sesuatu tapi harus gue lakukan. Itu gue biasanya berhenti kan. Jenuh, berhenti dulu, rest dulu, gue tunda. Lama-lama bisa kelamaan nih bang jadinya. Iya itu Kelamaan, pas gue mau mulai lagi, lupa apa yang gue kerjain. Itu dia. Contoh sekarang nih, gue aja lupa gue terakhir nulis sampai mana. Oh sampai. Oh lo inget. Kok lo inget? Lo inget. Gua adalah editor itu bang. Asik. Jadi selama. Aku adalah editor. Betul. Apa sih penerbitnya di mana sih? Gagas. Oh di Gagas. Iya. Sama siapa? Risita. Hah? Ri Azura. Ri Azura. Iya. Editornya? Iya, editornya. Oke. Gue terakhir sama Raisa Wulan. Lo Akbar ya kalau Oh enggak. Oh iya bener gue juga sama Raisa ding. Raisa sama Ri ada 2 di grup. Oh ada 2. Iya. Raisa kan? Raisa. Iya, Raisa mah enak. Dia pasti mau lah sabar nungguin lah. Dia udah terlalu sabar sih. Udah terlalu sabar sih dia. No. Gue udah pindah-pindah tanggal berapa kali bang. Gue juga jadi gak enak. Aduh padahal kan ini project gue yang mau juga gitu. Iya. Ya udah itu aja 3 halaman. Bener-bener itu. 3 halaman jelek sehari itu aja udah. Iya. Jadi lo harus bisa komit 3 halaman jelek sehari. Tapi lu mengalami fase itu bang. Lu harus memaksakan walau lu gak suka. Sampai hari ini pun gue ngalamin itu. Persis hari ini juga gue lagi nyiapin materi stand up baru kan. Tiap kalau gue balik. Pagi kan gue baca buku. Malamnya gue nulis jam 11 sampai jam 1 biasanya. Oh, abang begadang dong. Itu ya udah nggak usah, nggak jadi mulai hari ini nggak deh. Enggak bang, bukan. Maaf ya. Lu Izin ya, kayak maaf, ngejudge maaf, gitu. izin. Begadang dong, nono ah. Enggak, berarti kan sama kita, aku juga begadang. Oh Bang. iya. Begadang, lu nulis. Main ML. Masih ada. Masih Mobile ada. Legends. Apa hero-nya? Banyak bang aku. Loh kok jadi tertarik? Oh iya. Ini kan harus Aku hebat banget Begadang. sumpah. Salah satu orang paling hebat. Rank apa?
Mythic bang aku. Anjir. Solo atau grup? Solo bang. Ih, nggak mungkin. Ih bener bang. Gua add ya. Bener, Kita ayo. main bareng ya. Oh iya, ayo. Oke. Gas ya. Lah, kok jadi mau nggak nulis, mabar? Bang. Jadi nggak ini mau nulis. nulis loh ini loh. Sekalian nulis nanti. Oke, boleh. Gua juga kayak gitu kok. Apa? Ya itu membiasakan diri, memaksa diri gua membuat tulisan yang jelek karena nanti diperbaikinya pas udah jadi. Oke, yang penting kita kerjain dulu. Buat habit itu yang secara konsisten. Bagus enggaknya belakangan. Iya. Betul. Jangan hindari ini ya, hindari nulis backspace. Ini aja. Backspace lagi. Hindari. Karena itu nanti ada waktunya. Lu kayak tahu banget ya lu ya. Karena itu ada waktunya, Bro. Di ekor mata gue tadi. Jadi lo bikin dulu. Jadi lo harus bisa misahin fase membuat dan fase memperbaiki. Lo harus bisa pisahin kepala lo. Nah, sekarang lo lagi fase membuat. Kalau lagi membuat, iya belum waktu diperbaiki. Keluar dulu. Lo backspace itu udah mau perbaiki. Jadi mindset lo tuh lo kotakin Buat dulu. Buat dulu. Ketika udah fasenya memperbaiki, itu ketika draft 1 udah selesai sampai 5 bab itu. Udah gitu aja. Percaya sama gue cepet. Gue malam minggu 2 season. Pakai cara yang sama kayak gitu. Oh lakuin di Buku. pagi hari. Hah? Lakuin di pagi hari yang paling susah dulu. Lakuin di pagi hari, 3 halaman, 4 halaman, buku, materi stand up, apapun semuanya. Malam minggu Miko lu nulisnya berapa lama bang? Malam minggu Miko karena cuman 10 sampai 15 halaman, 2 hari, 3 hari, Itu udah berapa episode? 1 episode. Oh. 1 episode. Ada beberapa episode yang ditulis sama orang lain juga ada. Si Dovi kan juga nulis. Oh. Ya. Isman Suryaman juga nulis. Itu paling gue yang edit kalau itu. Sama kalau kita dealing sama penulis, ya kita harus siap nelponin mereka terus kan. Udah deadline nih. Jadi gue pernah dalam posisi editornya juga. Oh. Gitu. Tapi kalau gue rapiin biasanya. Oke. Ya. Lihat buku gue keluar tahun ini. Oke, 3 halaman. Lo tinggal sisa 3 bab. Artinya 3 halaman kalau kali 10 hari, 20 hari, 3 sebulan udah jadi draft 1 lo. Yang belum layak kasih Raisa ya. Oke. Gitu. Nanti habis itu 15 hari lo revisi baru kasih Raisa di draft 2. Kenapa yang nggak layak nggak boleh dikasih Raisa? Kan dia nggak mau. Gua yang gak mau. Karena gue pengennya dikasih udah bagus. Kalian kayak takut dimarahin itu. Kok takut dimarahin? Nah, kalau mau gini, lo kasih Raisa yang belum bagus, minta dia kasih komentar. Jadi nggak usah diedit dulu sama Raisa. Sebenarnya lebih gampang gitu ya bang. Karena kan yang lebih ngerti dia gitu. Iya, tapi jangan dicicil ya. Oke. Harus jadi dulu. Ini dicicil ini kayak problem nih jadinya nih. Iya kayaknya sih. Iya. Karena lo udah biasa ini lo setor, nanti dulu. Oke. Jadi bulan depan draft 1-nya udah harus ada. Tuh dengerin ya. Nanti ketika kita ketemu lagi pas lo jadi opener gua, nanti gua tanya lo. Tuh dengerin. Aduh lupa gua. Bilangin Raisa nih. Hey, lu juga jadi loh opener. Enggak kan bang? Iya dong. Wih. Oh, oke Ayo kita bareng-bareng ya, kita belajar bikin bareng-bareng. materi bareng-bareng ya. Iya. Siap. Aduh, terima kasih udah mampir ke Terima sini. kasih banyak, Makasih Bang banget. Adit. Thank you so much. Makasih udah ngundang. Ini buat kami Iya, ya? silakan. Yes. Cut Off Raya Collection bisa dibeli secara online. Ada boxnya juga bisa buat hampers juga. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. I love you. Sip.